wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ainun Nahar dari kelompok struktur jalan rel NPM 17640059. Ya, kami di sini akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan struktur jalan rel. Mari kita simak bersama-sama. Struktur jalan rel merupakan suatu konstruksi yang direncanakan sebagai prasarana atau infrastruktur perjalanan kereta api. Gambar tersebut menjelaskan gambar konstruksi jalan rel yang tampak secara visual dan secara skematik digambarkan dalam potongan melintang. Nah, dari gambar tersebut, cara konstruksi jalan rel dibagi menjadi dua bentuk konstruksi, yaitu jalan rel dalam konstruksi timbunan dan jalan rel dalam konstruksi galian. Jalan rel dalam konstruksi timbunan biasanya terdapat pada daerah persawahan atau daerah rawa, sedangkan jalan rel pada konstruksi galian umumnya terdapat pada medan pergunungan. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang komponen penyusun jalan rel. Apa sih komponennya? Seperti beles, subbeles, subgrade, dan lain sebagainya. Mari kita simak videonya. Rel merupakan batangan baja longitudinal yang berhubungan secara langsung dan memberikan tuntunan dan tumpuan terhadap pergerakan roda kereta api secara berterusan. Oleh karena itu, rel juga harus memiliki nilai kekakuan tertentu untuk menerima dan mendistribusikan beban roda kereta api dengan baik. Penambat atau fastening system. Untuk menghubungkan di antara bantalan dengan rel digunakan suatu sistem penambat yang jenis dan bentuknya bervariasi sesuai dengan jenis bantalan yang digunakan serta klasifikasi jalan rel yang harus dilayani. Bantalan atau sleeper. Bantalan memiliki beberapa fungsi yang penting, diantaranya menerima beban dari rel dan mendistribusikannya kepada lapisan beles dengan tingkat tekanan yang kecil, serta mempertahankan sistem penambat untuk mengikat rel pada kedudukannya dan menahan pergerakan rel dari arah longitudinal, lateral, dan vertikal. Lapisan pondasi atau lapisan beles. Konstruksi lapisan beles terdiri dari material granular atau butiran yang diletakkan sebagai lapisan permukaan dari konstruksi substruktur. Material beles yang baik berasal dari batuan yang bersudut, pecah, keras, bergradasi yang sama, bebas dari debu dan kotoran dan tidak pipih. Meskipun demikian, pada kenyataannya klasifikasi butiran di atas sukar untuk diperoleh atau dipertahankan. Oleh demikian, permasalahannya pemilihan material beles yang ekonomis dan memungkinkan secara teknis masih mendapatkan perhatian dalam kajian dan penelitian. Lapisan fondasi bawah atau lapisan subbeles. Nah, selanjutnya lapisan di antara beles dan lapisan tanah dasar adalah lapisan subbeles. Lapisan ini berfungsi sebagaimana lapisan beles, diantaranya mengurangi tekanan di bawah beles sehingga dapat didistribusikan kepada lapisan tanah dasar sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya komponen yang terakhir yaitu lapisan tanah dasar atau subgrade. Lapisan tanah dasar merupakan lapisan dasar pada struktur jalan rel yang harus dibangun terlebih dahulu. Fungsi utama dari lapisan tanah dasar adalah menyediakan landasan yang stabil untuk lapisan beles dan subbeles. Perilaku tanah dasar adalah komponen substruktur yang sangat penting yang mana memiliki peranan yang signifikan berkait pada sifat teknis dan perawatan jalan rel. Klasifikasi dan perawatan lapisan tanah dasar untuk mendapatkan konstruksi yang optimal sebagai konstruksi jalan rel secara keseluruhan. Nah, itulah beberapa materi tentang definisi serta penyusun komponen struktur jalan rel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Bidin, NPM 17640065 dari kelompok
struktur jalan rel, Prodi Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang. Di sini kami akan menjelaskan tentang kriteria jalan rel. Kriteria struktur jalan rel. 1. Kekakuan atau stiffness. Kekakuan struktur untuk menjaga deformasi vertikal, di mana deformasi vertikal yang diakibatkan oleh distribusi beban lalu lintas kereta api merupakan indikator utama dari umur, kekuatan, dan kualitas jalan rel. Deformasi vertikal yang berlebihan akan menyebabkan geometrik jalan rel tidak baik dan keausan yang besar di antara komponen-komponen struktur jalan rel. 2. Elastisitas atau elastis resilience. Elastisitas diperlukan untuk kenyamanan perjalanan kereta api, menjaga patahnya as roda, meredam kejut impact getaran vertikal. Jika struktur jalan rel terlalu kaku, misalnya dengan pemakaian bantalan beton, maka untuk menjamin keelastikan struktur dapat menggunakan plat karet atau rubber plat di bawah kaki rel. 3. Ketahanan terhadap deformasi tetap. Deformasi vertikal yang berlebihan akan cenderung menjadi deformasi tetap, sehingga deformasi jalan rel atau ketidakrataan vertikal, horizontal, dan puntir menjadi tidak baik, yang pada akhirnya kenyamanan dan keamanannya terganggu. 4. Stabilitas. Jalan rel yang stabil dapat mempertahankan struktur jalan pada posisi yang tetap atau semula, vertikal dan horizontal. Setelah pembebanan terjadi, untuk ini diperlukan balas dengan mutu dan kepadatan yang baik, bantalan dengan penambat yang selalu terikat, dan drainase yang baik. 5. Kemudahan untuk pengaturan dan pemeliharaan atau adjustability. Jalan rel harus memiliki sifat dan kemudahan dalam pengaturan dan pemeliharaan sehingga dapat dikembalikan ke posisi geometri dan struktur jalan rel yang benar jika terjadi perubahan geometri akibat beban yang berjalan. Sekian penjelasan dari saya tentang kriteria struktur jalan rel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tringgal Wihantono, NPM 1764025, Prodi Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jalan rel menurut undang-undang. Klasifikasi jalan rel Indonesia. Peraturan konstruksi jalan rel di Indonesia masih mengacu pada konstruksi tahun 1938 atau Stelsel 1938, Reglemen 10 (R10) dan Peraturan Dinas Nomor 10 Tahun 1986. Klasifikasi jalan rel menurut PD 10 Tahun 1986 dibagi menurut lebar spur, kecepatan maksimum yang diizinkan, kelandaian vertikal atau tanjakan, jumlah jalur, bentuk jalur, dan daya angkut. Berikut adalah gambar dari potongan struktur jalan rel. Bisa dilihat paling bawah adalah bantalan dan ada potongan rel, kepala rel, keterangan lebar spur.
Dan ini adalah kelas-kelas dalam jalan rel dan kecepatan maksimal. Berikut tabelnya. Jalan rel dibedakan dalam 3 kelompok seperti 1. Spur normal atau standar (standar gauge) sama dengan 1435 mm. Eropa, Turki, USA, Jepang, Malaysia. Kedua, spur lebar 1435 mm. Rusia, Finlandia 1524 mm. Spanyol, Portugal, Pakistan, India 1676 mm. Yang ketiga, spur sempit kurang lebih 1435 mm di Indonesia, Amerika Latin, Jepang, Afrika Selatan adalah 1067 mm. Malaysia, Thailand, Burma, Kamboja 1000 mm. Dan sedangkan lintas kelandaian dibagi 1. Lintas datar kelandaian 0 sampai 10%. 2. Lintas pegunungan kelandaian 10 sampai 40%. Lintas dengan rel gigi kelandaian 40 sampai 80%. Yang keempat, kelandaian di emplacement 0 sampai 1,5%. Berikut adalah tabel dari daya angkut lintas dalam struktur jalan rel.